Assalamualaikum, saya Indah. Untuk memenuhi tugas pada mata kuliah kalkulus lanjut, pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat, contoh soal dan pembahasan mengenai teorema Fubini dan penjumlahan Riemann. Selamat belajar! Nah, untuk menambah semangat teman-teman dalam belajar kali ini, saya mau kasih tunjuk nih, betapa luar biasa matematika memberikan analogi yang positif agar kita sebagai pemuda semangat untuk mengadakan perubahan. Yuk disimak! Misalkan, saya memiliki dua buah bilangan yaitu 1,00 dan 1,01. Dua buah bilangan ini hanya memiliki selisih sebesar 0,01. Nah, tapi coba teman-teman perhatikan. Apabila dua buah bilangan tadi saya pangkatkan dengan 365, maka hasilnya akan memiliki selisih yang berbeda jauh. Artinya apa? Hal kecil yang kita lakukan bisa jadi punya efek yang besar. Maka dari itu, mulailah berubah bahkan dari hal yang sederhana. Yakinlah bahwa orang gagal masih punya masa depan dan setiap orang sukses punya masa lalu. Semangat belajar teman-teman, mari adakan perubahan positif di sekelilingmu. Oke, karena teman-teman sudah semakin semangat, yuk kita mulai belajar kali ini. Jadi teman-teman, sebenarnya teorema Fubini dan penjumlahan Riemann sama-sama merupakan metode atau cara yang dapat kita gunakan untuk mencari volume daerah di atas persegi panjang di bawah fungsi dua variabel. Lalu apa sih perbedaannya dan mana yang lebih baik untuk digunakan? Untuk mengetahui jawabannya, mari kita bahas satu soal berikut yang akan diselesaikan dengan teorema Fubini dan juga penjumlahan Riemann. Tentukan volume dari daerah di atas persegi panjang R atau daerah di bawah fungsi dua variabel 3x kuadrat plus 2y plus x kuadrat y, di mana R terbatas dengan x dan y dari 0 sampai 4. Ini adalah gambar dari bidang ruang yang dihasilkan oleh 3x kuadrat plus 2y plus x kuadrat y dengan batas x dan y dari 0 sampai 4. Tugas kita adalah mencari volume daerah di bawah bidang ruang ini. Oke, yuk kita selesaikan dengan teorema Fubini terlebih dahulu ya. Coba teman-teman perhatikan penyelesaiannya. dA di sana merupakan dy dx. Artinya, kita harus terlebih dahulu mengintegralkan fx, y terhadap y, baru kemudian terhadap x. Seperti biasa, karena ini merupakan integral tertentu atau memiliki batas, maka setelah mengintegralkan fungsi, kita substitusikan batas kemudian mengurangkannya. Silakan teman-teman pahami terlebih dahulu ya. Dengan menggunakan teorema Fubini, kita tahu bahwa volume daerah di bawah 3x kuadrat plus 2y plus x kuadrat y adalah 490 lebih 2/3 satuan. Yang perlu teman-teman ingat adalah hasil yang dihasilkan oleh teorema Fubini merupakan nilai eksak atau volume yang sebenarnya dari daerah di bawah bidang ruang. Lalu bagaimana dengan penjumlahan Riemann? Apakah juga menghasilkan nilai 490 lebih 2/3 sama seperti teorema Fubini? Mari kita simak penjelasan selanjutnya. Selanjutnya, mari coba kita selesaikan soal tadi dengan menggunakan penjumlahan Riemann. Gagasan dari penjumlahan Riemann adalah menggunakan pendekatan dengan membuat partisi-partisi pada daerah yang akan dihitung volumenya. Volume yang dicari merupakan hasil penjumlahan dari volume setiap partisi. Semakin banyak partisi yang dibuat, semakin mendekati volume yang sebenarnya. Kali ini, saya hanya akan membuat 8 partisi. Rumus dari penjumlahan Riemann adalah jumlah dari fx kabar, y kabar yang merupakan titik-titik contoh dikalikan dengan luas setiap partisi. Titik
contoh merupakan titik pusat dari setiap partisi. Karena ada 8 partisi, maka juga akan terdapat 8 titik contoh. Untuk menentukan titik-titik contoh, perhatikan ilustrasi berikut ini. Partisi pertama memiliki titik contoh 1,0,5. Didapat dari mana? Karena titik contoh atau titik pusat dapat kita sebut sebagai titik tengah, maka coba perhatikan partisi pertama. X-nya berada pada 0 sampai 2 dan Y-nya berada pada 0 sampai 1. Nilai tengah dari 0 dan 2 adalah 1, didapat dari 0 plus 2 dibagi 2. Begitu juga dengan nilai tengah dari 0 dan 1 adalah 0,5, didapat dari 0 plus 1 dibagi 2. Sehingga titik contoh atau titik pusat dari partisi pertama adalah 1,0,5. Cara tersebut merupakan cara yang sama untuk menentukan titik contoh dari partisi kedua hingga 8. Setelah memperoleh titik-titik contoh, selanjutnya kita substitusikan setiap titik contoh ke dalam fungsi 3x² plus 2y plus x kuadrat y. Perhatikan bahwa delta AK atau luas partisi adalah 2, maka volume daerah di bawah 3x² plus 2y plus x kuadrat y ditunjukkan sebagaimana berikut. Nah, dari sini tentu teman-teman bertanya-tanya bukan? Mengapa hasil yang diperoleh dari perhitungan Fubini dan Riemann sedikit berbeda jauh? Sebelumnya, seperti yang saya katakan, dalam perhitungan Riemann semakin banyak partisi yang dibuat akan semakin mendekati nilai eksak atau volume sebenarnya, yaitu 490 lebih 2/3 atau hasil dari teorema Fubini. Jadi, ketika teman-teman membuat partisi lebih dari 8, semisal 16, ataupun 32, ataupun 64, maka hasil yang diperoleh akan mendekati 490 lebih 2/3, bahkan sama dengan 490 lebih 2/3. Dengan perhitungan Riemann dan dengan hanya menggunakan 8 partisi, sangat memungkinkan terdapat daerah di bawah 3x² plus 2y plus x kuadrat y yang tidak tercover menjadi partisi, sehingga daerah yang tidak tercover tersebut tidak terhitung. Dan semakin luas daerah yang tidak terhitung tersebut, maka hasil perhitungan semakin berbeda jauh dari volume sebenarnya. Jadi teman-teman, dari sini kita dapat mengambil kesimpulan bahwa perhitungan dengan Fubini jauh lebih baik dan menghasilkan nilai eksak. Namun tidak salah jika teman-teman menggunakan perhitungan Riemann untuk menentukan volume daerah